Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali melihat video yang disampaikan oleh Metro TV dalam acara Midnight Live yang disampaikan tentu saja siapa lagi kalau bukan Bung Valentinus Resa. Nah, pada video kali ini mereka akan bercerita tentang bagaimana gonjang-ganjing yang terjadi di Cilegon ya, di mana Ketua Kadin Cilegon yaitu Muhammad Salim dan juga Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Cilegon dan juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ini ada indikasi pemerasan atau mungkin penghasutan kepada PT Cina Chengda Engineering, di mana mereka meminta atau memalak ya perusahaan tersebut tidak tanggung-tanggung dengan jumlah luar biasa yaitu 5 triliun. Nah, di sini sangat menarik sekali bagaimana Bung Valentinus Resa membawakan informasi tersebut dengan cara yang serius tapi santai dan bisa dikatakan merosting ya kasus ini. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Dari kasus proyek fiktif dan korupsi yang bikin kita terus-terusan emosi, kita lanjut bahas investasi yang niatnya bikin ekonomi rakyat happy, nyatanya tetap aja lagi-lagi bikin naik tensi. Orang bilang kita ini bangsa yang ramah. Tapi pas investor datang bukannya disambut karpet merah, tapi ini langsung dijadikan sapi perah. Dan disambut kapak merah. Lihat investor udah kayak lihat mantan dapat kerja. Langsung disamperin lagi utang. Ingat waktu kita bareng, sini gantiin. Boncos gua nih. Boncos gue sama lo. Jadi ceritanya begini ceritanya. Belakangan viral video oknum Kadin Kota Cilegon minta proyek 5 triliun rupiah ke investor asal Tiongkok. 5 triliun. Itu minta proyek apa minta pabrik? Bayangin 5 triliun rupiah. Kalau dibeliin cendol hijau tuh Antartika. Kesenjangan cendol. Saya puterin nih videonya. Dari kegiatan Cengda, ini kan triliun, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya aja. Iya, jangan itu lagi, langsung. Dari 17 triliun, total kegiatan total yang dikasih ke total 1 triliun kurang lebih. Ya, artinya masih ada 15 triliunan lah. Nah, dari 15 triliun, berapa yang untuk lokal? Poinnya gitu. Mr. Yong, we have our sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Mungkin yang akan disampaikan nanti yang pernah bertemu ini Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, karena semenjak pertemuan beberapa kali sampai saat ini apa yang dijanjikan Cengda itu belum pernah ada realisasinya. Ini mungkin yang kita pertanyakan pada hari ini. For join about this project on Cilegon area, so you have the first join is us, not too far, or other people not register. Yes, if you have if you have the capability, because we can, you can join the video. And I think if you Tuh penonton beres kan? Investor Tiongkok baru mendarat, belum sempat nanya toilet di mana, udah ditodong, dimintain jatah duluan, nggak jadi kebelet ke toilet tuh investor, BAB-nya naik lagi ke usus, minta proyek tanpa tender pakai maksa lagi, udah kayak bocah ngerengek minta dibeliin motor, nggak dikasih tendang-tendang pintu, atau mirip stress graduate ngelamar kerja. Belum kasih CV, udah banyak syarat, gaji setara dirut, jadwal kerja harus work-life balance, plus tunjangan pulsa. Mimpi kali ya? Investornya bingung, dia pikir kota industri ramah investasi. Ternyata kota instastory. Ngobrol dikit langsung viral. Abis viral, oknum Kadin Cilegon bilang itu selip lidah. Hello. Nyebut proyek 5 triliun berkali-kali dikata selip. Itu lidah apa power steering? Bangke.
Selip lidah tapi sebut angka. Udah kayak salah sebut nama istri pas lagi ngigo. Bangun tidur langsung ke pengadilan agama. Lagi tidur, Wulan. Wulan siapa mas? Itu tukang galon belum bayar. Gubernur Banten sampai kecewa berat. Sementara tim verifikasi lagi disiapkan sama Kadin Pusat. Investor niat bangun pabrik, niat naruh modal, malah ditagih kayak ngutang pinjol. Ujung-ujungnya bisa aja investor kabur. Bukannya narik investor malah narik kolor. Yang terdampak nggak cuma organisasi Kadin, citra daerah dan negara, tapi semua pengusaha lokal yang jujur juga ikut malu. Padahal banyak yang kerja keras, bersaing sehat, tapi dicoreng sama oknum-oknum yang ngira Kadin itu singkatan dari keliling ambil dana investasi negara. Come on. Investor itu didatangkan buat rakyat, bukan buat dijadiin objek malak. Kalau mau cari jatah mending malak temen aja di warkop. Minimal nggak masuk berita, paling cuma di blok WA-nya. Jadi intinya kalau semua proyek kudu setor duluan baru bisa jalan, investor jadi mikir-mikir mau taruh duit. Ini negara apa kos-kosan, mau masuk bayar uang kunci dulu. Jangan sampai peristiwa serupa terjadi lagi, di mana setiap peluang masuk harus disambut jatah mana jatah. Ingat, kita ini mau dikenal jadi negara ramah investasi, bukan republik penuh intimidasi. Ya, itulah informasi yang disampaikan oleh Valentinus Reza mengenai Kadin Cilegon ya, yang meminta jatah sampai dengan 5 triliun kepada PT Cengda, di mana PT Cengda ini adalah salah satu investor yang ingin membangun sebuah pabrik di daerah Cilegon ya. Nah di sini ternyata sesuai dengan perkembangan, Ketua Kadin ini akhirnya dicopot ya, akhirnya diberhentikan. Dan ada 3 orang yang pada saat ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Muhammad Salim, umur 24 tahun, yang juga sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, dan juga Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Cilegon, yaitu Ismatullah, dan juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, yaitu Rufajil Jahuri, di mana di sini mereka menggerakkan aksi di PT Cina Cengda Engineering. Sedangkan Rufajil Jahuri ini diketahui mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilebatkan dalam proyek PT Cina Cengda Engineering. Nah di sini bisa dikatakan sangat miris ya, karena memang di saat negara kita memang butuh banyak sekali investasi dari negara luar, sedangkan di saat mereka ingin menanamkan modalnya di sini, mereka malah dipalak. Jadi wajar saja kalau kita melihat beberapa tahun belakangan ini sebenarnya para perusahaan-perusahaan besar itu lebih tertarik untuk menanamkan modalnya itu ke Vietnam atau ke Thailand. Bahkan ada beberapa yang sudah menghadap ke presiden ataupun ke Menteri Investasi, tapi malah tidak jadi menanamkan modalnya di tanah air ya. Sehingga pupuslah harapan masyarakat Indonesia yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, untuk sekiranya berharap mereka akan bisa menancapkan kukunya di sini, ternyata tidak jadi. Jadi pengangguran tetap makin banyak, namun yang mendapatkan pekerjaan itu sangat sedikit sekali. Mungkin perbandingannya 1 banding 10 ya, 10 yang nganggur, 1 yang kerja. Dan harapannya yang 9 itu dapat pekerjaan malah nambah jadi 1 banding 12. Ya jadi itulah kondisi di tanah air saat ini. Diperlukan ketegasan dari pihak-pihak yang terkait, terutama dari Pak Presiden ya, di mana harapannya tentu masyarakat Indonesia dan juga rakyat yang dipimpinnya ini mendapatkan kesejahteraan selama beliau memimpin. Jadi itu saja, tidak ada satupun penguasa, atau di sini kita berbicara tentang presiden dan juga wakil presiden yang ingin rakyatnya itu sengsara gitu. Pasti dalam pikiran mereka berharap agar kita semua, terutama saudara kita yang masih belum mendapatkan pekerjaan, untuk bisa mendapat pekerjaan sehingga ekonomi akan terus berkembang ya. Semoga saja ini kasus di PT Cina Cengda ini tidak terjadi lagi,
Diharapkan bisa Indonesia ini dikenal sebagai ramah investor dan juga sehingga investasi-investasi akan berduyun-duyun datang ke tanah air, sehingga semua saudara kita yang saat ini belum mendapat pekerjaan bisa dihilangkan sematan penganggurannya. Jadi sehingga akan berkurang pula yang namanya kejahatan dan juga yang namanya kesenjangan dari ekonomi, sehingga negara kita akan semakin aman dan semakin senang untuk dilihat oleh siapapun. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Semoga informasi yang disampaikan oleh Valentinus Reza tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua, informasi dan juga tentu saja hiburan. Sampai di sini Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.